Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita menonton tayangan video berikut ini terlebih dahulu. Pengertian teks eksplanasi adalah dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab akibat atau akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum, yakni gambaran awal tentang apa yang disampaikan. 2. Deretan penjelas, yakni inti penjelasan apa yang disampaikan. 3. Interpretasi, yakni pandangan penulis atau sebuah simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. 2. Membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains dan lain-lain. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi. 1. Menentukan topik. 2. Menyusun kerangka teks. 3. Mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. 4. Menyunting kembali teks eksplanasi apabila terdapat kesalahan. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis. A. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. B. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Itu referensi dari teks eksplanasi. Saya akan membacakan contoh teks eksplanasi. Tema tanah longsor. Pernyataan umum. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lain yang turut berpengaruh, diantaranya erosi, lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Itu dia urutan sebab akibat. Dan interpretasi, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Itu dia contoh dari teks eksplanasi yang bertemakan dengan tanah longsor. Demikianlah presentasi dari saya. Sebuah presentasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila kamu membawakannya dengan tenang, suasana ceria, dan menyenangkan. Apalagi
Jika kamu menjadi seorang moderator yang akan memimpin jalannya presentasi atau diskusi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.